Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat. Coba kita cek dulu siapa yang tidak masuk dari kelas 4 dan kelas 5. Hari ini ibu guru gabung karena salah satu dari guru kalian tidak berangkat. Makanya ibu guru mengajar kelas 4 dan kelas 5. Baik. Sehat semua ya hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran dari bu guru? Silakan diambil bukunya Bahasa Indonesia. Oke. Hari ini untuk kelas 4 kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar menentukan pokok pikiran dalam suatu teks secara tepat. Baik. Sebelumnya siapa yang sudah tahu apa toh itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ini bu guru menjelaskan untuk kelas 4 terlebih dahulu ya. Baik, untuk gagasan pokok. Gagasan pokok itu inti dari suatu paragraf. Dan setiap paragraf itu mempunyai satu gagasan pokok. Ada yang tahu apa ciri-ciri gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu ciri-cirinya: 1. Merupakan kalimat umum. 2. Satu gagasan pokok ada di setiap paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok itu selalu terdapat di kalimat utama. Baik, yang keempat, gagasan pokok itu dapat berdiri sendiri. Jadi bila kalimat itu tidak ada pengembangannya, itu bisa disebut sebagai gagasan pokok. Paham anak-anak sampai sini? Oke, kemudian bu guru akan menjelaskan tentang gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung itu menjabarkan detail-detail apa yang ada di dalam gagasan pokok. Apa ciri-ciri gagasan pendukung? Yang pertama, berupa kalimat khusus atau spesifik. Kedua, menjabarkan kalimat utama. Yang ketiga, terdapat beberapa kalimat gagasan pendukung. Jadi, di dalam suatu paragraf itu terdapat bisa 2, 3, 4 atau banyak gagasan pendukung. Tapi kalau untuk gagasan pokok tadi hanya terdapat satu gagasan pokok di dalam suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung itu juga tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian langsung menyambung ke materi kelas 5 tentang menentukan pokok pikiran dalam teks secara tepat. Apa tuh itu pokok pikiran atau biasa kita sebut dengan ide pokok? Nah, ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Baik. Untuk menentukan ide pokok, maka yang pertama kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Yang kedua, ide pokok yang tepat itu sesuai dengan kalimat utamanya. Sekarang coba perhatikan. Bu guru mau membacakan teks. Nanti coba anak-anak identifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ide pokoknya. Silahkan disimak secara baik-baik. Oke, silahkan didengarkan dengan baik-baik. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Misalnya, kebut-kebutan, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas, dan mau menang sendiri. Selain itu,
banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Baik, coba ada yang bisa menentukan apa gagasan pokok dari teks yang dibaca Bu Guru tadi? Baik, Mas Arfa. Bagus. Ya, gagasan pokoknya itu penyebab kecelakaan lalu lintas. Betul sekali. Nah, untuk gagasan pendukung, coba ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Hilmi. Mbak Hilmi, apa gagasan pendukungnya Mbak Hilmi? Oh iya, pengguna jalan raya tidak taat lalu lintas. Betul. Untuk ada lagi? Ada lagi? Yang bisa menjawab apa itu gagasan pendukungnya? Nah, bentuk-bentuk ketidaktaatan berlalu lintas. Ya, betul sekali. Nah, kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu kita akan menentukan ide pokok. Dari teks tadi yang dibaca Bu Guru tadi, apa tuh kalimat utamanya? Betul sekali Mbak Hilmi. Ya, kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Nah, dari kalimat utama kita bisa menentukan apa itu ide pokoknya. Ide pokoknya yaitu penyebab kecelakaan di jalan raya. Baik, kalian sudah paham materinya semua? Sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang. 5 orang ini terdiri dari kelas 4 dan kelas 5. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, nanti Ibu Guru akan memberikan beberapa soal yang isinya teks bacaan. Kemudian kalian semuanya silahkan diidentifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ide pokok dari soal-soal yang diberikan Bu Guru tadi. Nah, baik, sudah bentuk kelompoknya. Bu Guru akan memberikan soalnya. Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal dari Bu Guru, kemudian nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Baik, sudah 10 menit, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil presentasinya. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2. Bagus sekali. Kalian sudah banyak yang paham tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ide pokok paragraf. Baik, yang terakhir kelompok 5. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan mengulas sedikit pengertian dari gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ide pokok. Nah, gagasan pokok tadi apa? Merupakan inti dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu penjelas dari gagasan pokok. Sedangkan ide pokok paragraf merupakan inti dari kalimat utama. Baik, alhamdulillah kalian sudah paham semua tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ide pokok paragraf. Jangan lupa di rumah silahkan mengerjakan tugas yang ada di LKS halaman 50 untuk kelas 4, kemudian yang kelas 5 ada di halaman 60. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi
Sekian pelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.